Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi. Kembali Sapa Sulsel menyapa Anda di pagi ini di hari Kamis. Tanggal berapa hari ini? 6 September ya? 6 September 2018. Wow. Nah, di Sapa Sulsel seperti biasa kita akan berbagi inspirasi pagi Anda. Nah, kebetulan sekali pagi ini topiknya ini sesuai dengan tema kita ini, berbagi inspirasi. Ada sebuah komunitas sosial bernama Kelas Inspirasi. Mungkin bagi Anda yang sudah familiar mendengarnya tentu sudah akrab dengan pergerakan dari komunitas ini seperti apa. Nah, jadi mereka ini adalah para relawan yang kalau saya bilang sih membangun mimpi-mimpi anak-anak bangsa seperti itu. Mereka menebar inspirasi agar mereka termotivasi mengejar cita-citanya. Kalau begitu langsung saja kita kenalan dengan para relawan yang telah hadir dengan kita di sini di Sapa Sulsel. Yang pertama ada Andi Bunga Tongeng, relawan Kelas Inspirasi Goa. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya panggilnya siapa nih biar lebih akrab nih? Bunga. Bunga, oke. Ini ada Mbak Bunga dan di sebelah sana ada Raja Muslimin Parumpu, koordinator Kelas Inspirasi Goa. Oke. Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya panggilnya siapa nih? Raja. Oke, ada Kak Bunga dan Kak Raja. Mereka ini adalah para relawan Kelas Inspirasi untuk chapter Kabupaten Goa ya. Oke, tapi mungkin ada beberapa pemirsa di rumah yang belum mengenal seperti apa sih sebenarnya komunitas atau apa? Gerakan ya, gerakan Kelas Inspirasi ini. Boleh diceritakan kepada pemirsa? Ya, jadi Kelas Inspirasi sebenarnya adalah sebuah gerakan, bukan komunitas. Ini adalah gerakan satu hari di mana mengundang para profesional dari berbagai latar belakang bidang untuk sama-sama ke sekolah. Jadi sama-sama ke sekolah buat melihat kondisi sekolah langsung. Tapi sebenarnya harapannya para profesional ini menginspirasi anak-anak di sekolah dasar. Jadi kami ke sekolah dasar, bukan tingkatan yang lebih atas, buat menginspirasi bahwa sebenarnya anak-anak itu dimanapun dia berada, khususnya yang di kabupaten ya, itu sebenarnya bisa membangun mimpi mereka jauh lebih tinggi dibanding yang mungkin sebelumnya, atau mungkin mereka belum berani bercita-cita lebih tinggi. Oke, jadi ini adalah gerakan para relawan yang dimana para relawan ini terdiri dari beberapa profesional seperti itu dan menjadi contoh nyata bagi adik-adik yang teman-teman kunjungi ya di sana, bahwa mereka juga memungkinkan untuk bisa seperti para inspirator ini. Oke, nah saya mau ke Kak Raja. Apa saja sih yang diinspirasikan di sana? Siapa saja yang datang di sana menginspirasi? Seperti yang dikatakan tadi sama Kak Bunga, bahwa di luar sana itu ada banyak profesional. Nah, siapa saja? Ya, yang itu tadi, bahwa profesi di luar sana itu ada banyak, mulai dari dokter, pilot, tentara, polisi, dan lain-lain. Nah, di sini Kelas Inspirasi mewadahi mereka-mereka untuk hadir sehari di pelaksanaan Kelas Inspirasi, turun ke sekolah yang menjadi tujuan pelaksanaan Kelas Inspirasi Kabupaten Goa yang kelima, seperti itu. Jadi mereka-mereka yang sudah mendaftar di kepanitiaan Kelas Inspirasi Kabupaten Goa tahun ini. Seperti itu. Oke, jadi beragam profesi di sana ya. Semua profesi boleh berpartisipasi dalam kegiatan ini, tentunya profesi yang positif ya. Bukan kriminal. Oke. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa Kelas Inspirasi di Kabupaten Goa sudah menginjak yang kelima kali. Benar. Sejak kapan sih masuk ke sana? Yang Jadi, pertama itu kapan? Tahun 2014. 14, oke, sudah cukup lama juga ya, 4 tahun ya. Oke. Ini tahun kelima. Tahun kelima. Oh, setahun sekali atau gimana? Setahun sekali. Oke. Jadi bukan program yang berkelanjutan, karena yang datang ngajar kan para profesional yang tidak punya waktu. Mereka sebagian besar kan adalah pekerja ya. Jadi kita cuma minta waktu mereka 2 hari sih sebenarnya, sehari pada saat briefing dengan teman-teman baru, dan hari kedua itu puncaknya di hari inspirasi. Jadi mengajak para profesional dari berbagai bidang meluangkan 1 hari ke sekolah dan 1 hari buat ngumpul bareng, tapi itu di weekend. Oke, jadi nama hari hanya itu adalah Hari Inspirasi. Oke, keren sekali mendengarnya. Hari Inspirasi ini biasanya teman-teman ambil kapan sih? Pas libur sekolah atau gimana nih?
supaya calon relawan-relawan ini sudah ancang-ancang ya mempersiapkan waktunya. Oh, bisa kok saya mendaftar nih kayak gini nih. Ya, untuk tahun ini kita di 13 Oktober. Tentu saja bukan hari libur karena harus bertepatan dengan hari sekolah kan. Ya, Benar. oke. Berarti anak-anak ini meluangkan waktu benar-benar untuk menerima inspirasi dari kakak-kakaknya ya. Oke, tapi secara umum kelas inspirasi ini awalnya terbentuk dari kapan dan dari mana sih, Kak Raja? Sebenarnya kelas inspirasi itu sendiri lahir dari gerakan Indonesia Mengajar. Nah, dari situ kan kalau Indonesia Mengajar itu turun langsung selama kurang lebih setahun. Nah, dan itu memang pedalaman banget. Benar. Dan ternyata di luar sana itu ada banyak orang yang ingin mengajar dan ternyata profesi-profesi atau profesional itu bisa kok kayak gitu untuk berbagi bersama dengan adik-adik seperti itu. Nah, makanya lahirlah kelas inspirasi yang mewadahi para profesional yang ingin berbagi cerita tentang profesinya seperti itu. Jadi mengajar sehari seperti itu. Jadi lahir kelas inspirasi dari Indonesia Mengajar. Oke, jadi Indonesia Mengajar ini bertelur ya, menelurkan sebuah gerakan sosial baru yang tidak kalah kerennya dengan Indonesia Mengajar seperti itu, dan ini mencakup lebih luas lagi orang-orang yang bisa berpartisipasi untuk memotivasi anak-anak bangsa kita. Luar biasa. Kita lanjutkan perbincangan kita di segmen kedua, nanti kita eksplor lagi lebih banyak mengenai apa saja sih yang diajarkan nanti di Hari Inspirasi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai sebuah gerakan sosial yang hebat. Ini ada teman-teman dari kelas inspirasi. Mereka tidak lama lagi akan melaksanakan gerakan Hari Inspirasinya yang kelima untuk di Kabupaten Goa. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ini beberapa dokumentasi dari kegiatan-kegiatan teman-teman kelas inspirasi Goa sebelumnya. Ini dia. Nah, ini masih ingat nggak ini di mana? Dulu pas soalnya ada banyak sekolah sih. Oke. Ini kelas inspirasi ya. Ini tahun lalu ini. Ini tahun lalu. Ibu Nina dia seorang hipnoterapi. Hipnoterapi, wow. Ini pasti anak-anak pada bertanya, Kak ini kerja apa ya hipnoterapi betul. ya? Apakah menghipnotis atau gimana? Oke. Tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu ya? Ini kakak dongeng sekaligus pustakawan. Pustakawan. Oke, ini sekolahnya di mana tahun lalu? Tahun lalu kita ada di berapa sekolah ya? Di 10 sekolah ya. Kita ada di 10 sekolah di Kabupaten Goa di Kecamatan Barombong. Kecamatan Barombong. Jadi milih kecamatan juga. Oke, jadi ternyata kelas inspirasi ini tidak hanya menyasar satu sekolah ketika gerakan Hari Inspirasinya ini dilaksanakan ya. Ini benar. diadakan di beberapa sekolah. Wow, setiap tahunnya itu sekitar 100 lebih relawan profesional yang bergabung. Jadi memang butuh banyak sekolah. Ini sebuah gerakan yang besar, saudara. Nah, ini saya familiar sekali dengan profesi yang satu ini sepertinya ya. Ini Ayo Kak Raja, ini di mana? Ini seperti arsitek kayaknya ya. Dia teknik sipil. Kapal. Oh, teknik perkapalan. Jadi engineeringnya. Oke. Wow. Nah, ini apa ini? Ini di mana ya? Soalnya ada berapa tim, kami terbagi ada sampai berapa tim, jadi nggak semuanya teman-teman relawan bisa hafal. Oke. Yang tadi sih kebetulan setim aja dengan mereka, jadi bisa identifikasi. Tapi ada begitu banyak profesi sebenarnya. Jadi profesi-profesi yang sudah umum yang dikenal oleh adik-adik sampai dengan profesi yang. Kalau ini kebetulan ini tim saya. Iya. Dari SD apa? SD apa coba? Sapiria.
Ya. Sapiria, oke, saya familiar sekali dengan daerah Sapiria di sana. Betul. Oke, nah ini dia rupa-rupa ceria anak-anak yang Ya. dikunjungi oleh teman-teman relawan kelas inspirasi. Tapi kalau satu sekolah berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Iya, jadi sebenarnya sih kami sasarannya itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Oh, kelas 4 sampai kelas 6. Iya, cuman ketika ke sekolah itu jadi berkembang. Kadang guru meminta kita masuknya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi milih-milih profesi mana yang pas untuk bercerita di kelas, khususnya yang kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2. Karena yang kelas-kelas bawah itu kelas 1 kadang bertanya kok cuma kelas yang di atas saja, kelas kami kapan? Jadi semuanya pada masuk. Ini ada cerita yang lucu. Di beberapa tahun yang lalu itu kebetulan di tim saya itu ada yang perawat. Terus datangnya pakai jaket perawatnya kan. Begitu berdiri di depan kelas 2, spontan semua siswa kelas 2 itu nangis. Pikirnya bakal disuntik. Oke, ini salah satu pengalaman yang seru juga ya. Oke, kalau Kak Raja, pengalaman seru lainnya yang dirasakan selama menjadi relawan? Yang dimana ada banyak, setiap kota yang kami kunjungi kayak gitu punya pengalaman tersendiri terhadap anak-anaknya. Sama kurang lebih apa yang dikatakan sama Kak Bunga, kebetulan saya profesi sebagai paramedis, yang dimana aktivitas kami sehari berbaur dengan alat-alat kesehatan. Nah, sama dengan kemarin, ketika saya menginspirasi terhadap anak-anak dan memperkenalkan ini loh aktivitas kami setiap hari, saya keluarkan alat-alat kerja saya. Mereka namanya juga anak-anak kelas 1, kelas 2, dia mau lari dari kelas tapi takut, akhirnya dia cuman menangis dalam hati tanpa suara, tapi air matanya mengalir. Jadi kegiatan kemarin juga itu di Bali kemarin sampai nangis anak-anaknya, akhirnya saya ambil dan gendong untuk biar lebih dekat secara emosional sama anak, bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Akhirnya kami sebagai relawan pengajar pada saat itu merubah cara menggunakan plan kedua kayak gitu, second line, bahwa mungkin dengan alat peraga itu terlalu ekstrim untuk usia-usia sesuai dengan tingkatan. Nah, makanya buat kakak-kakak profesional yang ada di luar sana, gunakan beberapa media yang baik untuk tingkatan-tingkatan usia. Jadi mungkin tingkat kelas 1, 2, 3 mungkin dengan gambar atau mungkin dengan alat peraga. Yang lainnya mungkin dengan 4, 5, dan 6 mungkin lebih spesifik lagi, karena setiap usia ada tingkatannya dan cara penerimaan adik-adik kita itu berbeda-beda. Dan mungkin juga secara kurikulum mereka belum mengenal seperti itu ya tersebut. Baik, Kak Bunga, ini sepanjang Kak Bunga terlibat dalam gerakan Hari Inspirasi ini, bagaimana sih respons anak-anak yang ada di sekolah-sekolah yang dikunjungi? Apakah memang banyak yang baru mengenal profesi-profesi di luar sana? Ternyata ada banyak begitu. Karena saya yakin anak-anak ya cuma mengenal cita-cita yang umum sekali, mau jadi tentara atau dokter kayak begitu kan, semua cita-cita sejuta umat anak-anak ya. Oke. Bagaimana respons mereka? Ya, jadi responnya ya seru-seru. Jadi ada beberapa yang begitu diberitahu profesi saya ini, terus mereka bengong. Bahkan apoteker pun tahun lalu apoteker pun itu mereka nggak mengenal apa itu apoteker. Kemudian akhirnya mereka tahu bahwa di balik obat-obatan yang dijual ternyata ada profesi di belakangnya. Jadi banyak sih sehingga anak-anak ya biasanya kalau profesi yang sudah dikenal misalnya seperti tentara, polisi, mereka juga masih speechless. Kenapa? Karena selama ini mereka tahunya dari buku dan dari ibu guru. Nah, kalau ini melihat langsung profesionalnya datang, itu memang semacam mereka kedatangan guru baru. Jadi mereka sangat antusias. Terus nah itu kalau misalnya ada contoh ya, ada 8 orang profesional yang ke sekolah, terus ada profesi tertentu yang tidak masuk ke kelasnya, itu mereka bakal protes, yang profesi ini belum masuk. Apalagi profesi yang menjadi cita-citanya seperti itu ya. Wow, seru sekali yang namanya berhadapan dengan anak-anak, datang menginspirasi. Wah, ini tentu perbuatan yang sangat mulia. Nah, kelas inspirasi saudara ini membuka kesempatan bagi Anda para profesional yang juga ingin berkontribusi memotivasi adik-adik kita. Ini tidak lama mohon maaf,
tidak lama lagi mereka akan mencari relawan seperti itu dalam kegiatan kelas inspirasi lainnya. Nah, tidak lama lagi di bulan Oktober ya akan melaksanakan Hari Inspirasi. Anda akan bergabung bersama mereka, tentunya nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Nah, teman-teman dari kelas inspirasi ini akan membuka rekrutmen. Mereka mencari relawan yang akan berbagi inspirasi nanti di Hari Inspirasi yang kelima di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Goa. Oke, bagaimana sih persyaratannya Kak Bunga untuk bisa menjadi seperti kakak-kakak relawan yang hadir pada pagi ini? Mudah saja sih. Pertama, buat para profesional minimal 2 tahun itu sudah punya pengalaman bekerja, dan itu bisa diakumulasi sih. Misalnya tahun pertama kerja sebagai apa, kan kadang kerja di awal mungkin sebagai staff, terus tahun berikutnya bisa saya tiba-tiba sudah dapat promosi menjadi manajer atau apa misalnya ya. Beda kantor pun itu diakumulasi. Jadi minimal 2 tahun sudah bekerja. Kemudian harus mengisi form pendaftaran, kemudian menyatakan bersedia untuk hadir pada saat briefing, itu 1 pekan sebelum Hari Inspirasi, dan hadir di sekolah pada Hari Inspirasi. Baik, jadi cukup mudah ya. Intinya sih kalau misalnya sudah bersedia, berkomitmen mau berbagi, ini semuanya boleh. Oke, kapan open recruitment akan dibuka, Kak Raja? Sementara sekarang sudah buka, jadi pelaksanaan rekrutmen itu kami buka dari tanggal 3 sampai dengan 23 September bulan ini, seperti itu. Nah, mungkin pengumumannya itu mungkin di tanggal 30 seperti itu. Nah, buat teman-teman yang profesional yang ada di luar sana, ketika ingin mendaftar menjadi relawan, itu bisa daftar di link kelas inspirasi Goa. Oh ya, informasi dulu bahwa relawan itu kita bagi dalam 2. Jadi ada relawan pengajar dan ada relawan dokumentator. Nah, relawan dokumentator ini yang akan bertugas mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kakak-kakak relawan pengajar pada Hari Inspirasi. Nah, relawan dokumentator ini kita bagi 2 lagi. Ada yang relawan videografer dan relawan fotografer. Nah, semua daftar di link yang telah disiapkan oleh panitia kelas inspirasi Goa yang kelima. Oke, jadi ini ada seperti form aplikasi online seperti itu, nanti linknya akan diberikan ke media sosial yang ada dimiliki oleh para calon volunteer seperti itu. Oke, misalnya ini pendaftar atau calon relawannya ini banyak sekali, sementara kuotanya terbatas. Ini ada seleksi atau bagaimana dalam menjaring para calon inspirator kita?
Sebenarnya ada, nah itu ya, sebenarnya ada pembobotan. Jadi pertama pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kemudian kalau misalnya terlalu banyak dan contoh saya, kami tahun ini membuka 10 sekolah, tiba-tiba 1.000 yang daftar. Nah, Semoga. jadi loh, tampil di Sapa Sulsel, jutaan orang yang menyaksikan. Iya, jadi kita ada, pertama sih melihatnya apakah sudah pernah ikut kelas inspirasi atau belum. Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah profesinya unik. Terus yang ketiga sih pengalaman kerja, lebih misalnya pengalaman pekerjaannya lebih panjang itu semakin menjadi bahan pertimbangan kami, karena mungkin akan lebih luas berbicara depan anak-anak. Kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin sebagai gambaran bahwa apabila kelas inspirasi dilaksanakan di salah satu kabupaten apapun itu ya, jadi para inspirator itu bisa datang dari berbagai tempat. Kadang justru Tidak malah terbatas ada ya. di Kabupaten Goa saja untuk rekrutmen di Goa ini ya. Baik, oke, kita sudah di segmen terakhir kita di Sapa Sulsel sayang sekali. Nah, ini adalah kesempatan untuk Kak Raja dan Kak Bunga untuk mengajak para profesional yang ada di luar sana untuk menginspirasi adik-adik kita. Saya ke Kak Raja dulu deh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para kakak-kakak profesional yang ada di luar sana. Yuk, Kabupaten Goa memanggil kelas inspirasi Goa 5 untuk menjadi relawan pengajar, relawan dokumentator KI Goa yang kelima. Caranya dengan cara daftar di link kami di bit.ly/daftar inspirator KI Goa 5 atau bit.ly/daftar dokumentator KI Goa 5. Nah, kami tunggu kakak-kakak profesional yang ada di luar, adik-adik Kabupaten Goa menanti kedatangan kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Oke, Kak Bunga ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau saya sih cuma mengajak teman-teman profesional, ayo melihat langsung bagaimana kondisi pendidikan kita, dan anak-anak sedang menunggu para profesional untuk bermain dan belajar bersama dan lebih mengenal profesi Anda melalui kelas inspirasi. Silahkan kembali lagi ya untuk melihat linknya, tadi terlalu panjang sih. Silahkan langsung lihat aja. Ada media sosial nggak? Sebenarnya bisa media sosial kelas inspirasi atau Instagram @kelas inspirasi Goa. Itu bisa cek linknya di situ atau langsung ke website kelasinspirasi.org. Oke, langsung ke website kelasinspirasi.org atau spesifik lagi bagi Anda pengguna Instagram langsung saja kunjungi media sosial dari Kelas Inspirasi Goa dengan nama yang sama. Nanti di sana juga ada linknya yang dibagikan. Oke, terima kasih untuk Kak Bunga dan juga Kak Raja telah datang bersama kita berbagi inspirasi dengan kita semua di sini di Sapa Sulsel. Jangan lupa sekali lagi buat Anda yang berminat untuk mendaftar di gerakan Hari Inspirasi nanti ya di bulan Oktober. Baik saudara, mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.